Ustadz Wiryo sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Tadi berdua 3 kali, kalau sendiri belum. Oh, wah, ini bantah ini. Oke, Ustadz Wiryo, pejamkan mata. Kalau nggak dipejamkan mata boleh? Oh, nggak boleh. Oh, boleh. Oke. Pejamkan mata. A'udzubillah. Belum. 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 Sudah pejam belum? Hah? Sudah dipejamkan? Belum. Pejamkan mata. Ya, sudah. Bayangin. Surah Toha ayat 3. Ya. Bayangin. Ya. Terbayang? Terbayang. Terbayang. Kelihatan nggak tulisannya? Terbayang saja. Karena berpejam mata. Tapi mata hatinya dibuka ya? Insyaallah. Buka. Nah. Sudah kelihatan tulisannya? Kelihatan. Nah, dan ini sekarang saya gedein ini. Saya zoom. Nah, kelihatan. Nah, ini masih terpejam ya? Masih terpejam. Terpejam. Merem. Nah, ketika Ustadz disuruh menulis tanpa melihat, bisa nggak? Sambil bayangkan, insyaallah bisa. Bisa kan? Karena kelihatan kan dari mata hati. Nah, baik. Sekarang masih dalam keadaan terpejam, Ustadz baca surat Toha ayat 3. Mulai. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tazkiratan liman yakhsha. Masukkan ke dalam hati. Melihat di dada, melihat sambil dibaca Ustaz. Illa tazkiratan liman yakhsha. Sudah masuk ke hati belum? Masuk, alhamdulillah. Masuk. Keluarkan dari hati untuk setoran. Illa tazkiratan liman yakhsha. Hafal Ustaz? Hafal? Hafal. Tapi sebelumnya sudah hafal belum? Belum. Oh, belum. Baru ini? Baru ini karena membayangkan tulisannya. Oh gitu. Oke. Apalagi nanti ditingkatkan. Sekarang kita membayangkan tulisan. Nanti kita bayangkan bagaimana yang punya firman. Semakin khusyuk kita insya Allah. Ya. Ustaz tahu ini firman siapa? Kurang dengar, diulang Ustaz. Ustaz tahu yang Ustaz baca itu firman siapa? Kata siapa? Kalau Allah, firman Allah. Firman Allah. Sekarang kita membayangkan firmannya, tulisannya ya. Nanti lama-lama kita bayangkan yang punya firman. Nah, ya, oke. Untuk menambahkan kekhusyuan. Baik. Ustadz sudah hafal? Sudah. Menggunakan metode apa? 8M. Apa itu 8M? Cara mudah menghafal Al-Quran per ayat. Iya. Sudah lulus ini. Enggak ayat demi ayat lagi ya. Siapa yang mengenalkan? Ustadz Nasrul Nasir. Muhammad? Ustadz Muhammad Nasrul Nasir. Oke. Mudah atau sulit? Mudah. Siapa yang menjamin mudah? Allah. Di mana jaminan itu berada? Surat Al-Qamar. Ayat berapa? 17, 22, 32, 40. Apa bunyinya? Walaqad yassarnal Qur'ana walaqad yassarnal Qur'an fahal min muddakir. Ratilil Qur'ana tartila. Walaqad yassarnal Qur'an fahal min muddakir. Waratilil Qur'ana tartila. Walaqad yassarnal Qur'ana fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Oh, lidzikri, dengaran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Apa artinya? Nah, sungguh aku telah turunkan Al-Quran untuk dipelajari, dan hendaknya yang mau mempelajari. Oke, jadi persoalannya bukan sulit, bukan susah, tapi ada enggak yang mau? Mau. Iya, baik. Sekarang Ustadz Wiryo sarjana hukum. Ya, betul ya? Siap. Sarjana hukum.
Silahkan berdakwah 1 menit terkait dengan ayat ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang surat Toha ayat ketiga. Ayat ketiga dari surat Toha menjelaskan kepada kita bahwasannya orang-orang yang mendapat penjelasan dari surat Toha ayat 3 ini khususan menjadikan diri siapa yang merasa dapat peringatan melalui surat Toha ayat 3 ini, bagi siapa yang mendapat peringatan maka layak merenungkan, layak dipikirkan bahwa ini adalah suatu pernyataan dari Allah agar kita menjadi pada diri kita menanamkan rasa takut kepada ayat-ayat Allah yang mengandung ancaman terutama. Kaitannya adalah ketika kita merasa takut bahwa ada ancaman-ancaman di dalam surat Al-Quran melalui firman Allah ini, agar kita mawas diri, muhasabah untuk menjadikan diri kita bertakwa kepadanya, yaitu dengan jalan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menambah amal soleh kita untuk keselamatan diri kita di akhirat nanti. Kurang lebih ini yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya beralih kepada peserta yang lain ya. Baik, Ustadz Iwan. Nah, tolong disebutkan nama lengkapnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Iwan Fitriadi. Gelarnya Sarjana SHMH, PNS di Pemko Banjarmasin. jabatannya Hari ini alhamdulillah jabatan staf ahli wali kota bidang kerjasama dan investasi. oke, baik. Sebelumnya Sebelumnya Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin. oke. Nah, sekarang Ustadz Iwan belajar Al-Quran menggunakan metode 8M ya, cara mudah menghafal Al-Quran per ayat. Silakan Ustadz bukan ya, dibayangin dulu, dipejamkan matanya sambil dibayangin. Terbayang Ustadz? Bayang ya, kelihatan ya tulisannya ya. Kalau misalnya disuruh menulis tanpa melihat mushaf bisa ya? Bisa, karena kelihatan mata hatinya yang dibuka, mata lahirnya yang ditutup. Makanya orang dikatakan buta itu sebenarnya yang buta mata hatinya, bukan mata lahirnya gitu ya. Oke, silakan dibaca Ustadz, masih dalam keadaan terpejam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tazkiratan liman yakhsha. Masukkan ke dalam hati Ustadz, sambil dilihat dada, sambil dibaca. Illa tazkiratan liman yakhsha. Sekarang sudah masuk ya? Masuk ya. Keluarkan dari hati untuk setoran, buka mata dua-duanya. Lihat sini. Silahkan setoran. Illa tazkiratan liman yakhsha. Waratilil Qur'ana tartila. Illa tazkiratan liman yakhsha.
Waratilil Qur'ana tartila. illa tazkiratan liman yakhsha. Tadzkiratan Tazkiratan liman yakhsha. tanwin bertemu lam idgham bilahuna. Jadi langsung masuk. Bukan tan tapi tal. Illa tazkiratan liman yakhsha. Baik, apa Ustaz? Insyaallah. Apa? Sebelumnya sudah hafal belum? Belum. Bujur. Belum sama sekali. Baru ini. Baru hari ini. Baru hari ini. Menggunakan metode apa Ustaz? 8M. Belajar mudah menghafal Al-Quran per ayat. Per ayat. Siapa yang mengenalkan? Ustadz Nasroh Nasir. Enggak, sebelum kenal. Sebelum dikenalkan oleh Ustadz Wiryo. Oke. Yang mempelajari Ustadz Muhammad Nasroh Nasir. RA. RA. RA itu rahmat alam Ustaz. Baik. Gimana? Mudah atau sulit Ustaz? Insya Allah mudah. Mudah. Karena yang menjamin mudah Allah kan? Betul. Di surah apa Ustaz? Belum apa Al-Qamar. Ayat Al-Qamar ayat 17. Ayat 17 sampai dengan 48. 40. ya, ayat 17, Ayat 17, 22, 32, 32, 32, 40. 40. Oke. Ustadz Iwan, ini kan di video ini Ustadz. Kalau ketahuan netizen gimana? Kalau ketahuan kira-kira rela aja lah. Nggak apa-apa insya Allah. Nggak apa-apa. Karena memang kenyataannya ulun memang seperti itu. Oh, iya. Belum betul-betul belum apa namanya baru Iya. belajar. Baik. Nah, jadi kan belajar Al-Quran ini sesuatu yang mulia. Tapi banyak orang juga ketika belajar Al-Quran dia malu-malu kalau diketahui orang. Padahal Allah Maha Tahu. Gitu ya. Nah, ini kalau Raja Arab Saudi melihat nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Karena kan dilihat banyak orang, ya kan? Lagi belajar Al-Quran. Siapa tahu beliau melihat semangatnya pejabat negara, kemudian diundang sebagai haji undangan kan? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Jangan lupa Ustadz Wiryo diajak. Oke. Kalau boleh tahu siapa nama wali kota Banjarmasin Ustadz? Bapak Haji Ibnu Sina. Oh, sebelumnya beliau ini jabatannya apa? Beliau 2 periode. Oh, 2 periode. Jadi sebelum periode pertama beliau adalah kalau tidak salah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Oh, nggih. Kalau gubernurnya siapa? Gubernur saat ini Pak Sabiri. Apakah Ustadz Iwan kenal dengan Pak Gubernur? Tahu dengan beliau karena kita warga Kalimantan Selatan. Ya, tahu apa kenal? Pernah beberapa kali bertemu. Oh ya, pernah ngopi bareng? Belum. Ya, kapan rencana ngopi bareng? Kalau diundang. Kalau diundang gitu ya. Karena ini kan IG-nya Bapak Ibnu Sina kan ada di sini. Ini otomatis masuk IG nih Ustaz. Masuk IG. Jadi kalau Pak Ibnu Sina melihat nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya karena sifatnya kita kan belajar ya. Berdakwah juga kan? Oh, berdakwah. Baik. Nah, selain itu Sekjen MPR RI juga melihat ini. Karena nomornya beliau juga ada di sini. Bahkan Menko Bapak Mahfud MD nomornya di sini. Dilihat juga ini. Beliau nanti bisa melihat ini. Karena beliau kan satu komunitas dengan saya. Komunitas lah.
Dengan kita juga ya, karena kita ini kan orang hukum ya. Betul. Oke. Nah terakhir ini, karena kegiatan ini Ustadz Wiryo, Ustadz Iwan ini selalu di video dengan tujuan kita berdakwah mengenalkan kepada masyarakat agar semangat untuk belajar Al-Quran, tidak harus ada istilah oh terlambat karena usianya sudah tua. Justru sudah tua itu kita harus semangat belajar Al-Quran yang setia akan menemani kita pada saat kita di alam barzah. Betul nggak? Betul. Betul. Baik, sekarang saya kasih kesempatan 1 menit untuk berdakwah, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami bersama Ustadz Wiryo dengan dibimbing oleh Ustadz Muhammad Nasroh Nasir. Hari ini kita belajar atau mempelajari surah Toha ayat ketiga, di mana di ayat ketiga ini adalah penjelasan lebih lanjut dari ayat sebelumnya, ayat surah Toha ayat kedua, yang mana dalam penjelasannya atau dalam artinya di apa namanya di ayat sebelumnya, di ayat kedua itu diterangkan bahwa kami tidak menurunkan kepadamu Muhammad Quran itu agar engkau menjadi susah. Nah, di ayat ketiga ini melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, takut kepada Allah. Nah itu alhamdulillah hari ini mudah-mudahan apa yang kami pelajari, apa yang kita pelajari betul-betul bisa istilahnya betul-betul bisa seperti metode atau belajar dengan 8M ini, yang mudah-mudahan kami yang baru belajar ini mudah-mudahan bisa memahaminya, kemudian yang paling utamanya mungkin adalah mengamalkannya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para Ustadz yang dirahmati Allah, M yang ke-8 yaitu mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran itu menurut metode 8M ada 2. Yang pertama dengan ucapan, cukup dibaca ayatnya saja. 1 huruf yang kita baca Allah akan berikan 10 kebaikan. 1 kebaikan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi surah Toha ayat 3 ini kalau dihitung itu puluhan huruf ya. Jadi banyak sekali kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua dengan perbuatan atau praktek. Kita lihat artinya, kalau di situ ada perintah kita laksanakan semampu kita. Kalau ada larangan kita tinggalkan semuanya. Kalau ada kabar gembira kita berusaha untuk meraihnya. Kalau ada ancaman kita hindari. Kalau ada kisah kita ambil pelajarannya. Kalau ada perumpamaan kita ambil yang terbaiknya. Kalau ada pernyataan kita sikapi dengan positive thinking. Kalau ada perbandingan kita ambil yang terbaiknya. Ini cara mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua dalam pertemuan kita pagi ini. Saya Muhammad Nasroh Nasir RA selaku pembimbing dalam metode 8M, cara mudah menghafal Al-Quran per ayat, undur diri dari ruang Anda. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.